Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami dari kelompok 17 ingin mempresentasikan tentang virus cikungunya. Sebelum itu, perkenalkan, saya Maria Rosalina Safi. Saya Fahmi Maharshura Hazarin. Latar belakang virus chikungunya atau CHIKV adalah virus RNA yang termasuk dalam famili Togaviridae, genus alphavirus yang menyebabkan penyakit demam akut dengan gejala utama berupa demam tinggi, mendadak dan nyeri sendi yang hebat. Virus ini memiliki struktur genom RNA untai tunggal dengan polaritas positif, berukuran sekitar 60-70 nanometer dan dikelilingi oleh amplop yang mengandung glikoprotein permukaan yang berperan penting dalam proses infeksi sel host. Karakteristik unik virus chikungunya terletak pada kemampuannya menyebabkan artralgia kronis yang dapat berlangsung hingga berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun setelah infeksi akut. Taksonomi virus chikungunya. Famili yaitu Togovirid, genusnya yaitu Alphavirus, spesies virus chikungunya. Strukturnya yaitu virus ini adalah virus RNA untai tunggal berselubung dan berarah positif. Karakteristik virus chikungunya. Virus chikungunya memiliki morfologi spherical dengan diameter 60-70 nanometer yang merupakan ukuran tipikal anggota famili Togaviridae. Struktur morfologi virus ini dapat diamati dengan jelas menggunakan elektron mikroskopi. Menampakkan partikel berbentuk bulat dengan surface yang relatif smooth akibat keberadaan envelope glikoprotein yang tersusun rapi. Ukuran kompak ini memungkinkan virus ini untuk mudah berpenetrasi melalui berbagai barrier biologis dan memfasilitasi transmisi melalui vektor nyamuk. Struktur dasar virion terdiri dari nukleoid capsid icosahedral yang dikelilingi oleh lipid envelope berlapis ganda. Nukleocapsid memiliki diameter sekitar 40 nanometer dan mengandung RNA genomik yang diklipid bersama capsid protein. Genom virus chikungunya terdiri dari RNA beruntai positif sense tunggal dengan panjang 11,805 nukleotida yang merupakan ukuran khas untuk genus alphavirus. Epidemiologi. Distribusi global virus chikungunya telah mengalami ekspansi dramatis dalam beberapa dekade terakhir, mengubah pola geografis dari fokus endemik yang terbatas menjadi pandemi global yang melibatkan dari 119 negara dan teritorial yang melaporkan penularan lokal. Afrika tetap menjadi epicentrum endemitas chikungunya dengan bukti sirkulasi virus yang paling lama dan diversitas genetik yang tertinggi, menunjukkan bahwa benua ini merupakan rumah leluhur virus. Di Afrika, endemisitas chikungunya terdistribusi dari Afrika Barat hingga Afrika Timur dan Selatan, dengan hotspot utama di Nigeria, Ghana, Senegal, Uganda, Kenya, Tanzania, dan Afrika Selatan. Siklus penularan Aedes aegypti. Aedes aegypti merupakan vektor primer virus chikungunya dan memiliki peran sentral dalam dinamika penularan penyakit ini di seluruh dunia. Spesies ini berasal dari Afrika namun telah menyebar ke hampir seluruh wilayah tropis dan subtropis melalui aktivitas perdagangan manusia selama berabad-abad. Karakteristik morfologi Aedes aegypti yang khas meliputi ukuran sedang yaitu 4-7 mm, warna gelap dengan karakteristik bintik-bintik putih pada kaki dan dada, serta pola garis putih berbentuk kecapi pada bagian dorsal dada. Siklus penularan Aedes albopictus.
Aedes albopictus yang dikenal sebagai nyamuk harimau Asia telah muncul sebagai vektor sekunder penting untuk virus chikungunya dan memainkan peran yang semakin signifikan dalam penularan virus global. Awalnya endemik di Asia Selatan dan Tenggara, karakteristik morfologi Aedes albopictus meliputi ukuran sedang yaitu 2-10 mm, warna hitam dengan pola garis-garis putih khas pada kaki dan toraks, dan garis putih menonjol yang membentang membujur di tengah toraks dorsal. Selanjutnya, patogenesis. Virus chikungunya menggunakan mulai dengan kasus misalkan awal di sebelumnya apa tapi manusia yang kolokasi virus dan kompleksifikasi fitoplasma yang memanfaatkan mesin sel imun untuk sintesis RNA. Yang ketiga, respon imun bawaan merupakan pertahanan seline pertama melawan infeksi virus yang melibatkan berbagai jalur pengenalan dan fungsionalnya. Reseptor pengenal pola atau PRR termasuk reseptor toll-like dan sensor RNA sitoplasma mendeteksi komponen virus dan nilai pensinyelnya. Yang keempat itu Artegelia clonis merupakan konsekuensi jangka panjang yang paling melemahkan dan infeksi memengaruhi 30-60% dan menetapkan selama berbulan-bulan hingga bertahun. Selanjutnya, menafase klinis. Yang pertama, fase akut 1-7 hari. Infeksi cikungan fase akut biasanya muncul infeksi cikungan fase akut biasanya dimulai secara tiba-tiba dengan demam tinggi yang tiba-tiba muncul 93-40 derajat Celcius dalam beberapa jam setelah gejala muncul. Demam seringkali merupakan gejala pertama yang disadari oleh pasien dan dapat disertai menggigil dengan menaisi. Fase kedua, fase subakut 7-3 bulan. Fase subakut infeksi cakungannya minimalisasi persisten atau baru yang dapat berdampak signifikan terhadap kualitas hidup. Yang ketiga, fase kronis kurang dari 3 bulan. Infeksi fase kronis diperkirakan memengaruhi 10-60 derajat persen pasien dengan gejala yang menetap lebih dari 3 bulan pasca penyakit akut. Fase ini ditandai terutama oleh gejala sendi persisten yang secara signifikan memengaruhi kualitas hidup dan kepastian fungsional. Yang berikut, pengobatan berfokus pada perawatan gejala serta demam dan nyeri sendi karena virus ini tidak memiliki obat spesifik yang biasanya sembuh sendiri. Pastikan istirahat cukup, minum banyak cairan untuk mencegah dehidrasi, dan kondisi obat pereda nyeri seperti paracetamol atas anjuran dokter. Hindari aktivitas berat
dan juga jaga diri dari gigitan nyamuk untuk mencegah penularan ulang atau ke orang lain. Kesimpulannya, virus chikungunya merupakan penyakit menular yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Penyakit ini ditandai dengan gejala utama berupa demam mendadak, nyeri berat, sakit kepala, kelelahan, dan keruh pada kulit. Walaupun jarang menyebabkan kematian, chikungunya dapat menimbulkan keluhan jangka panjang seperti nyeri sendi, berkepanjangan yang mengganggu aktivitas sehari-hari. Hingga kini belum tersedia vaksin maupun obat khusus untuk penyembuhan penyakit ini. Hingga penanganan hanya bersifat suportif untuk meredakan gejala. Oleh karena itu, upaya pencegahan melalui pengendalian populasi nyamuk dan perlindungan diri dari gigitan nyamuk menjadi langkah yang efektif untuk menekan penyakit penyebaran ini. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf.